Ya, ini dasarnya juga sebagian orang kenapa dia tidak suka kalimat bid'ah. Sebab dia punya proyek-proyek tertentu bisa tutup lapak nanti. Kalau bid'ahnya terus diingatkan nanti dia gulung tikar. Makanya dia kesal kalau ada yang menyebut bid'ah. Apa ini bid'ah? Sedikit-sedikit bid'ah. Kamu tidak usah naik mobil, itu bid'ah. Tidak usah naik motor, itu bid'ah. Nah, ini kan ucapan keluar dari orang-orang yang tidak berpendidikan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kesimpulannya yang paling mendasar itu, bid'ah itu satu perkara yang diada-adakan. Satu. Dua, bid'ah perkara diada-adakan di dalam agama. Di urusan apa? Urusan agama, bukan di urusan dunia. Kalau urusan dunia tidak ada urusannya dengan pembahasan bid'ah secara istilah syar'i. Itu di pembahasan bahasa. Iya. Di pembahasan bahasa. Makanya dari kalimat yang sering didengung-dengungkan oleh orang yang tidak berpendidikan, kalau ya ini dasarnya juga sebagian orang kenapa dia tidak suka kalimat bid'ah. Sebab dia punya proyek-proyek tertentu bisa tutup lapak nanti. Kalau bid'ahnya terus diingatkan nanti dia gulung tikar. Makanya dia kesal kalau ada yang menyebut bid'ah. Apa ini bid'ah? Sedikit-sedikit bid'ah. Kamu tidak usah naik mobil, itu bid'ah. Tidak usah naik motor, itu bid'ah. Nah, ini kan ucapan keluar dari orang-orang yang tidak berpendidikan agama. Iya. Tidak berpendidikan agama. Tidak ada di kalangan para ulama itu, dari definisi yang kita sebutkan, tidak ada yang pernah membahas bid'ah di urusan dunia. Bid'ah yang dibahas itu di urusan apa? Di urusan agama. Itu yang dibahas. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari sifat bid'ah itu, bid'ah, dikatakan bid'ah, itu tidak ada asal usulnya di dalam syariat. Tidak ada akar pendalilannya di dalam syariat. Dan disebut dengan bid'ah. Iya. Apa artinya tidak ada asal usulnya? Tidak ada dalilnya dari bentuk pendalilan apapun. Tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari hadits. Itu mana tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada dalil dari kesepakatan ulama, tidak ada dalil dari ucapan sahabat. Ya. Itu juga bentuk dari pendalilan. Atau tidak ada dalil dari amalan umat, amalan para ulama yang disepakati. Atau hal yang dijadikan acuan. Tidak ada dalil dari sudut kaidah-kaidah pendalilan. Tidak ada dalilnya. Itu yang disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Nah, di sini ada dua orang yang keliru di dalam memahami bid'ah. Jadi di bagian yang ketiga ini ada dua orang yang salah kaprah tentang bid'ah. Ya, orang yang pertama itu selalu dia anggap, oh ini tidak ada ayatnya, tidak ada haditsnya, berarti bid'ah. Itu keliru memahami. Tidak adanya ayat khusus, hadits khusus tentang masalah, itu belum tentu menunjukkan perkara itu adalah apa? Adalah bid'ah. Mungkin dia ada di dalil yang lain, tapi dalilnya dalil umum. Dalilnya dalil apa? Dalil umum yang mencocokinya. Jelas ya? Baik.
Seperti ada sebagian orang misalnya, dia masuk di pembahasan sholat istikharah untuk nikah. Dia bahas haditsnya, wah ini haditsnya adalah hadits yang lemah. Maka dia bangun hukum sholat istikharah untuk nikah hukumnya bid'ah. Karena haditsnya lemah. Ini ketidakpahaman seputar makna bid'ah. Betul haditsnya itu lemah. Tapi ada hadits lain umum tentang sholat istikharah. Istikharah pada segala sesuatu. Termasuk nikah. Haditsnya di Sahih Al-Bukhari dari hadits Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas ya? Jadi sudut pendalilan ada, cuman kamu tidak tahu. Jangan sembarangan menghukum itu apa? Menghukum itu bid'ah. Iya. Dari kedetailan pemahaman Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hukum doa khatam Al-Quran di dalam sholat. Doa khatam Al-Quran di mana? Di dalam sholat. Maka Imam Ahmad rahimahullah, beliau berdalilkan dengan amalan penduduk Mekah. Dilakukan oleh Ibnu Uyainah dan selainnya. Amalan penduduk Mekah. Datang sebagian penuntut ilmu, itu bid'ah. Tidak ada dalilnya. Iya. Ibnu Uyainah bukan hujjah. Ini keliru ya di dalam memahami. Sudut pendalilan Imam Ahmad itu lebih detail daripada itu. Amalan penduduk Mekah. Di masa itu ulama banyak. Dilakukan tidak ada yang mengingkari. Dilakukan hal tersebut tidak ada yang apa? Mengingkarinya. Maka mengatakan itu bid'ah itu hal yang berlebihan. Jelas ya? Karena itu perlu saya ingatkan bahwa sudut pendalilan itu ada. Itu ada sudut pendalilan. Harus dipahami. Makanya saya tadi bahasakan dari sifat bid'ah yang ketiga, itu sama sekali tidak ada sudut pendalilan di dalamnya. Saya tidak katakan tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah secara nas, mungkin ada secara makna. Atau ada di dalam kaidah umum di dalam syariat. Baik, itu sifat yang ketiga. Kriteria yang ketiga. Kemudian yang keempat, kriteria yang keempat dari bid'ah itu, bid'ah ini tidak pernah diperintah oleh Nabi, perintah wajib maupun perintah sunnah. So, kalau dia ibadah itu harus ada perintahnya, perintah wajib maupun perintah sunnah. Iya. Kemudian kriteria yang kelima, dari definisi-definisi yang saya sebutkan tadi, bahwa bid'ah itu umum. Ada bid'ah di dalam keyakinan-keyakinan, dan ada bid'ah di dalam ibadah-ibadah. Ada bid'ah dalam keyakinan, dan ada bid'ah di dalam apa? Di dalam ibadah. Iya. Baik. Karena itu jangan memahami bahwa bid'ah itu hanya terbatas pada ibadah-ibadah saja. Hanya bentuk amalan-amalan saja. Tapi bid'ah juga ada yang terkait dengan keyakinan-keyakinan. Ada yang terkait dengan keyakinan. Seperti meyakini tidak ada takdir misalnya. Atau meyakini Al-Quran itu bukan firman Allah. Al-Quran itu makhluk. Itu bid'ah terkait dengan keyakinan. Iya. Bid'ah terkait dengan keyakinan. Itu semuanya
masuk di dalam cakupan bid'ah. Kemudian hal yang lainnya, yang keberapa sekarang? Yang keenam, dari definisi bahwa bid'ah itu dilakukan dalam bentuk taqarrub. Dilakukan dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia meyakini kurbah. Melakukan hal tersebut, diyakini itu ketaatan. Dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masuk di dalam pembahasan bid'ah. Baik. Jadi kalau ada perkara misalnya dilakukan, itu kebiasaan sebenarnya. Tapi dilakukan dalam bentuk dia ingin beribadah kepada Allah di situ sebagai bentuk ketaatan. Iya. Maka itu masuk di dalam hitungan bid'ah. Baik. Ini mungkin saya akan bentuk lagi nanti ya dari bentuk rincian-rincian. Baik, kemudian berikutnya dari apa yang telah diuraikan bahwa ketika dihukumi terhadap sebuah bid'ah itu tidak dilihat kepada kondisi si pelaku. Tidak dilihat kepada kondisi si pelaku. Si pelaku ini melakukan bid'ah itu dia tahu atau dia tidak tahu. Dia melakukan bid'ah ini, dia mengada-adakannya atau dia ikuti orang lain, itu tidak dilihat pada si pelaku, dilihat pada perbuatannya. Perbuatannya yang dihukumi sebagai apa? Sebagai bid'ah. Karena itu ada dua teks riwayat di hadits Aisyah radhiyallahu anha. Di riwayat Bukhari Muslim, lafadznya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini, dalam agama kami, apa yang bukan darinya, maka dia adalah tertolak. Lafaz yang kedua di riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Bisa dipahami ini ya, perbedaan dua teks. Kalau yang pertama lafadznya apa tadi? Siapa yang mengada-adakan. Dia mengada-adakan, dia mencetuskan. Walaupun dia tidak melakukan, itu disebut bid'ah. Kalau teks yang kedua, siapa yang mengamalkan, siapa yang melakukan. Dia si pelaku yang melakukan bid'ah. Walaupun bukan dia mencetuskan, bukan dia pemikir awal yang mengadakan bid'ah, tapi dia melakukannya, sama hukumnya, fahuwa radd. Maka itu tertolak. Itu tertolak. Dan itu diperhatikan di bahasa haditsnya, fi amrina, dalam perkara agama kita. Makanya pembahasan bid'ah itu urusannya di pembahasan agama. Iya, jangan menipu orang. Tidak ada yang mengatakan mobil itu bid'ah, motor itu bid'ah. Tapi itu bahasa sebagian orang ya, bahasa pedagang. Ya, supaya orang awam itu tidak suka sama orang, ya masa jadi orang awam pikirannya, oh ini orang memang keterlaluan, masa mobil saya tidak boleh, motor saya tidak boleh. Itu kan dusta atas nama orang-orang yang berbicara, apalagi para ulama yang mendefinisikan bid'ah. Iya.